Katakan repot, saya mau menceritakan tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut. Saya belum pernah merasakan. Mau menceritakan bagaimana di dalam kubur ada nikmat dan siksa. Saya belum pernah masuk kubur. Padahal itu pasti, betul kan? Setelah di alam kubur nanti kita dibangkitkan, yang namanya di yaumil qiyamah. Di situ dikumpulkan di padang mahsyar, lalu ditimbang amal baik dan solehnya. Kalau baik maka masuklah dia ke surga dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita ini diberi pedoman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Al-Quranul Karim, kitab yang suci, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka lah orang-orang yang percaya dengan adanya sesuatu yang gaib. Kematian adalah gaib. Nikmat dan siksa di dalam kubur adalah gaib. Surga dan neraka adalah gaib. Pertanyaan mungkar dan nakir adalah gaib. Tapi kita percaya bahwa yang semua itu pasti akan terjadi dan akan kita alami semuanya. Para bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum, dan niscaya pasti akan aku uji kalian semua, bisyai'in, dengan sesuatu. Ini kalau orang-orang yang paham dengan ilmu nahwu, lamnya takkid, nunnya takkid pula Ustaz. Jadi pasti siapapun di antara kalian pasti akan diuji dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Yang pertama minal khauf, rasa takut. Entah takut apa saja. Takut jatuh miskin, takut terbongkar rahasianya. Rasa takut pasti diuji kalian semua. Walju, dan kalian semua pasti diuji dengan yang namanya kelaparan. Wa naqsim minal amwali, berkurangnya harta. Entah itu kena musibah, kecelakaan, entah itu dimaling, entah itu apa saja, kurang harta. Wal anfusi, dan tubuh karena meninggal. Was samarot, dan buah-buahan. Yang punya sawit, sawitnya ngetrek, berkurang kan? Berkurang. Kalau sudah beginian Muhammad, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, merekalah orang-orang yang ketika ditimpa kemalangan mereka berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita,
anak kita, apa yang kita miliki, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang saking nikmatnya kita hidup di dunia, kita ini tidak merasa bahwa kita ini adalah milik Allah. Harta yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya kalau kita tidak sadar kalau itu adalah milik Allah, kita tidak mau memberikan kepada yang berhak. Padahal di lingkungan kita, sekitar kita, ada yang membutuhkan pertolongan, ada fakir miskin, ada anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Bagi kita yang mempunyai harta, tapi kalau kita sadar bahwa harta yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikembalikanlah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu infak, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Para bapak saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita ini yakin, sebenarnya sejujur-jujurnya kita semua ini pasti yakin dan percaya kalau kita ini akan mengalami yang namanya mati, seperti yang dialami oleh almarhum Bapak Subakir bin Syahman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap tubuh pasti akan merasakan yang namanya mati, merasakan. Bahkan kalau dalam bahasa kita adalah mencicipi. Yang namanya mencicipi makanan, mencicipi minuman, kira-kira banyak apa sedikit? Sedikit kan? Yang namanya mencicipi itu lama apa sebentar? Sebentar. Jadi mati itu cuma sebentar. Maka di dalam surat Al-Baqarah yang lain, kaifa takfuruna billah, bagaimana kau mengkufuri Allah, wa kuntum amwatan, padahal kalian semua dalam keadaan mati. Fa'ahyakum, kemudian dihidupkan. Kita semua ini lagi dihidupkan oleh Allah yang semula mati. Kita ini terbuat dari apa? Dari saripati tanah. Saripati tanah itu mati. Mimma intafik, dari air mani itu mati. Fa'ahyakum, dihidupkan oleh Allah. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan oleh Allah, seperti yang dialami oleh almarhum Bapak Subakir bin Syahman. Yumitukum, tsumma yuhyikum, kemudian nanti dihidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di hari kiamat nanti, entah di surga, entah di neraka. Bagaimana kita ini kok cuma sebentar? Logika kita macam ini. Pagi-pagi kita mendengarkan pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia saudara B, dan insya Allah akan dimakamkan nanti ba'da zuhur. Contoh, sanak kerabat, handai tolan, kawan dekat begitu mendengar kalau si B ini mati, maka berduyun-duyun untuk bertakziah, ikut bela sungkawa. Ada kawan yang jauh ketinggalan. Biasanya kalau di adat kita ini, karena pagi-pagi itu semuanya ke kebun, jadi kalau meninggalnya itu antara jam 7 jam 8, kadang-kadang balik, loh kenapa di tempat kok rame-rame, meninggal karena nggak sampai speaker ini menjangkau kebun. Banyak kan di lingkungan kita. Ada kawan yang jauh datang, begitu datang
B sudah dimandikan atau mayatnya sudah dimandikan? Tanya kawan B yang datang terlambat ini tadi, mana si B atau mana mayatnya? Bapak-bapak, B sudah dimandikan apa mayatnya sudah dimandikan? Mayat. Karena apa? Karena posisi B ini sedang mati. Setelah dimandikan maka dikafani. Ada kawan yang jauh datang lagi, mana B atau mana mayat? Mayatnya sudah dikafani atau B sudah dikafani belum? Mayatnya sudah dikafani atau B sudah dikafani? Mayat. Karena posisi saat itu B masih mati. Datang lagi kawan yang amat sangat jauh, tiba-tiba di situ mayat sudah mau disolati. Paling shock, paling akhir karena datang terlambat, imam sudah berderet. Kawan yang datang paling akhir ini tadi sholatnya ini usolli ala B atau usolli ala hadal mayyiti? Hadal mayit? Tidak hadal B. Karena apa? Ketika disolati itu posisi B ini masih mati. Para bapak saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah disolati maka dibawalah ke liang lahat, dikubur. Setelah dikubur orang-orang balik semua, masih ada kawan yang terlambat pula datang ke rumah B, nanya kepada sana kerabat anaknya, di mana kuburan B atau di mana kuburan mayit? Nanyanya itu tadi lah, dengan juru kunci kuburan ini, Pak, di mana kuburan B atau di kuburan mana kuburan mayit? Kuburan B. Kuburan mayit apa kuburan B? Assalamualaikum Pak Juru Kunci, mana tadi orang Simpang Bayar Dusun 2 yang namanya B, kuburannya mana? Oh, kuburannya mayit toh itu. Apa kuburan B? Kuburan B. Ternyata kita ini setelah dimasukkan di dalam kubur, kita ini hidup. Yakin nggak? Yakin nggak kalau di dalam kubur seperti Pak Subakir ini hidup? Yakin. Contoh logikanya macam itu. Kita lewat di kuburan, kuburan siapa itu? Kuburan mayit. Oh, itu kuburan B, itu kuburan C, itu kuburan Z, itu kuburan H. Betul kan? Karena apa? Hidup lagi di dalam kubur. Maka bagaimana orang-orang yang di dalam kubur itu nasibnya? Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, mangfil kubur kal ghariqil mughawwis. Orang yang di dalam kubur itu bagaikan orang yang mau tenggelam. Bagaimana orang yang mau tenggelam dia tidak bisa berenang? Karena mau tenggelam dia tidak bisa berenang. Itulah keadaan orang di dalam kubur. Al-musta'anu bidu'ail ahya. Maka orang di dalam kubur yang diumpamakan bagaikan orang yang mau tenggelam itu akan tertolong dengan pertolongan orang-orang yang masih hidup. Siapa orang yang masih hidup? Putranya, cucunya, keturun-turunannya, minta bantuan tetangganya, kerabat, sanak, kawan untuk bersama-sama
membacakan Yasin, membacakan Al-Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah yang pahalanya diberikan kepada almarhum. Akhirnya almarhum ini bisa tertolong. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mau mendoakan kepada orang-orang yang di dalam kubur? Man a'ana ala mayyitin, barang siapa yang menolong atas mayit, bidu'ain, dengan doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Nggak bisa bahasa Arab ketika berdoa habis sholat, ya Allah ampunilah segala dosa kedua orang tuaku ya Allah, ampunilah segala dosa pamanku ya Allah, dan seterusnya. Au qiraatin, atau dengan bacaan-bacaan. Bacaan apa? Bacaan Al-Quran, suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bacaan Fatihah aku tadi aku hadiahkan kepada almarhum ya Allah. Membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau membaca kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, sholawat, tahmid, tasbih, dan lain sebagainya. Maka ketika berdoa, yang memimpin tadi doanya, ya Allah terimalah apa yang telah kami baca, berikanlah pahala ya Allah apa yang telah kami baca, baik itu bacaan Al-Quran kami, bacaan sholawat kami, bacaan istighfar kami, bacaan tasbih kami hadiahkan kepada almarhum ya Allah. Allahumma taqabbal wa utul thawaba ma qara'nahu minal Qur'ani amin, wa ma halalna wa mastaghfarna wa masabbahna wa masolaina. Apa yang telah kami baca kami hadiahkan kepada almarhum ya Allah. Apa balasan orang yang mau mendoakan kepada mayit? Apa balasan orang yang mau membacakan kalimat-kalimat thayyibah untuk mayit? Istaujaballahu lahu dakhulal jannah, maka Allah mewajibkan baginya masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, begitu besarnya kita sudah dimuliakan, sudah diundang oleh keturunan dari almarhum Bapak Subagio, diberikan minum tinggal pilih, putih, hitam, coklat, nanti masih dikasih makan dulu. Sementara itu apa yang kita lakukan ini bisa jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, ini merupakan kenikmatan yang amat sangat berharga sekali. Tapi yang anehnya ini Ustaz, ada kelompok-kelompok yang baru-baru ini tahlil, ya kufur, ya kan, nggak jelas. Tapi yang penting, walaupun kita tidak punya dalilnya, tidak punya apa-apanya, ternyata kiai kita, orang tua kita melaksanakan yang demikian. Kita ikuti 3 hari, 7 hari, 100 hari, nanti 1 tahunnya, nanti 1000 harinya, dan seterusnya. Karena apa? Karena orang yang sudah mati itu semuanya akan terputus kecuali 3 perkara. Di antara 3 perkara yaitu mempunyai anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tua. Para bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita ini sering membaca dan jadi acara rutin, tapi karena kita ini tidak menghormati dengan para ulama yang telah menyusun,
akhirnya kita ini mudah menyalahkan dan lain sebagainya. Rangkaian-rangkaian dari kalimah-kalimah thayyibah sebelum bacaan Yasin dan tahlil dan lain sebagainya itu biasanya baca Yasin. Ini tadi baca Yasin enggak nanti? Baca Yasin ya. Huruf hijaiyah itu jumlahnya 28, dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Yang terakhir hurufnya ya. Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat diakhiri dengan minal jinnati wan nas, huruf sin. Maka digabunglah ia dengan sin, namanya ya Yasin. Iqra'u ala mautikum Yasin, bacakanlah atas orang mati di antara kalian dengan bacaan ya Yasin. Ternyata akhir-akhir ini apa yang sudah berjalan, baca Yasin. Dan lain kita hormati karena mereka belum tahu. Kalau sudah tahu pasti ikuti kita. Para bapak saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya yang ditulis di dalam rangkaian atau urutan yang dicetak-cetak macam itu, urutan tahlil itu jamaah ini bersama-sama membacanya, yaitu wa'fu anna waghfir, wa'fu anna waghfir lana warham. Ini merupakan menggambarkan bagaimana kita ini masih hidup di dunia. Orang masih hidup di dunia itu butuh 3 perkara. Apa yang pertama? Wa'fu anna, maafkanlah aku. Saling memberikan maaf. Tidak ada yang namanya manusia tidak bersalah, maka penting saling memberikan maaf. Dan kita pun tidak boleh melupakan minta maaf. Waghfir lana, maafkan aku, ampuni aku. Warhamna, dan belas kasihanilah aku. Itulah orang hidup di dunia yang dibutuhkan. Seorang ibu membelas kasihani kepada anak, seorang guru memberikan belas kasih kepada muridnya, dan seterusnya. Sampai-sampai Nabi bersabda, irhamu mangfil ardi yarhamkum mangfis sama. Kasih sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka kau akan dikasihani orang-orang yang ada di langit. Siapapun orang yang di bumi ini butuh yang namanya kasih sayang. Karena yang namanya umur manusia ini ada, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah tiba, maka tidak dimajukan dan tidak diundurkan. Ini pasti. Dan yang namanya mati ini tidak nunggu sakit dulu, cuma tanda-tanda. Joshua apa sakit? Tidak. Jam 16 masih sehat di DTP, 17 lebih 10 sudah mati. Berangkat sekolah sehat, karena ajalnya sudah habis ditunggu di jalan oleh mobil trotoar. Banyak nggak yang demikian? Banyak. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau orang mau menghadapi kematian, itu yang diharapkan cuma kasih sayang Allah, rahmat Allah. Maka urutan yang kedua, bacaan tahlil itu jamaah bareng-bareng membaca apa? Irhamna ya arhamar rahim. Irhamna ya arhamar rahim. Orang ketika mati ini, Masya Allah, di dalam sebuah kisah-kisah
bagaimana nasibnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kematiannya Nabi Musa alaihissalam, padahal mereka para nabi, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dalam menghadapi sakaratul maut sakitnya bukan alam kepala. Diceritakan Nabi Ibrahim itu ditanya sakitnya seperti apa, sakitnya seperti dikuliti hidup-hidup. Jadi ada kambing atau sapi tidak kita sembelih dulu tapi langsung dikuliti. Bagaimana gerak dia karena kesakitan? Dan bahkan diceritakan ketika sakaratul maut itu hausnya bukan main. Nah, ini lagi-lagi sesuatu yang gaib ini. Saya belum pernah merasakan ini. Cuma karena sesuatu yang gaib itu tadi kita harus percaya. Seandainya diberikan minuman air sedunia yang ada di dunia ini, diminum semua, hausnya belum disembuhkan, masih dahak. Maka ketika itulah datang seperti ibu kita, seperti guru kita, membawa secawan gelas. Kau kehausan kan? Iya. Aku kasih minum, tapi kau harus berkata bahwa Muhammad itu bukan nabi. Na'udzubillah ini. Ketika menghadapi sakaratul maut datang orang-orang yang dekat dengan kita, maka memberikan pertolongan, tapi dia minta kau harus bersaksi bahwa Muhammad itu bukan nabi. Akhirnya kalau dia mau mati dalam keadaan su'ul khati, na'udzubillahi min, maka doa kita yang terakhir menghadapi kematian. Setelah kita ini mati, maka di dalam kubur yang dibaca bareng-bareng jamaah setelah irhamna itu apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika kita di dalam kubur, yang kita harapkan adalah doanya anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita masih ingat nggak dengan aku? Itu yang kita harapkan. Karena apa? Karena di dalam kubur itu sudah tidak lagi makan jengkol, minum susu, dan lain sebagainya. Makanan orang yang sudah di dalam kubur itu cuma bacaan-bacaan Al-Quran. Dikisahkan ada orang ini senangnya ziarah kubur. Kuburan Baya disiarai, kuburan Bayu Lincir disiarai. Dia melihat ketika tengah malam itu ahli kubur ini semua keluar. Wajahnya sambil berseri-seri dan ada sesuatu yang diambil. Masuk lagi ke dalam kubur dengan berseri-seri dan bergembira. Ada satu ahli kubur yang bersedih. Akhirnya ditanya, Mas, mengapa kamu kok bersedih? Tidak seperti kawan-kawan kamu yang lain, ahli kubur yang lain ini. Mas, mereka enak, mempunyai anak, mempunyai keturunan yang setiap malam Jumat baca Yasin,
baca Al-Quran, baca tahmid, baca tasbih, baca tahlil yang untuk mereka. Tetapi aku ini mas, aku ini tidak ada yang mau mengirimi. Ternyata ahli kubur yang bersedih itu tidak ada yang membacakan Al-Quran, tidak ada yang membacakan tahlil, tidak ada yang membacakan tahmid, tidak ada yang membacakan tasbih. Nah, setelah di alam kubur yang diharapkan itu doanya orang-orang yang masih hidup, karena sudah tidak lagi bisa beramal kebaikan, maka selama di alam kubur itu menunggu yang namanya hari kebangkitan. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat. Kita semua ini dulu mati, fa ahyakum dihidupkan seperti saat ini. Summa yumitukum kemudian dimatikan seperti yang dialami oleh almarhum. Summa yuhyikum kemudian dihidupkan, dan summa ilaihi turja'un dikembalikan kepada Allah. Setelah hari kiamat maka kumpullah semua umat manusia min ladun Adam ila yaumil qiyamah, mulai dari Nabi Adam sampai besok hari kiamat, kumpul di tempat yang namanya padang mahsyar. Di tempat padang mahsyar itu apa yang diharapkan oleh kita? Maka yang diharapkan oleh kita adalah syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka urutannya para jamaah ketika membaca tahlil, setelah astagfirullah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika sudah mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang demikian ini dipastikan masuk ke dalam surga. Tapi belum bisa masuk ke dalam surga karena pintu surga ada kuncinya. Kunci surga itu apa? La ilaha illallah, miftahul jannah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ketika kita tahlil, walaupun ngantuk-ngantuk, itu ternyata bukan hal yang sepele. Ternyata kita itu buka pintu surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngantuk. Ternyata bacaan kita la ilaha illallah itu membuka pintu surga. Loh, nah begitu dengan bacaan-bacaan yang demikian itu kita kok dibid'ah-bid'ahkan. Kira-kira keliru apa keliru? Sambil ngantuk-ngantuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata kita ini sedang membuka pintu surga. Habis itu biasanya para jamaah sekalian dalam membaca bersama-sama itu setelah la ilaha illallah membaca apa? Tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Urut-urutannya demikian. Jadi yang pertama wa'fu anna waghfir lana warhamna. Habis itu irhamna ya arhamar. Habis itu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setelah itu sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Habis itu la ilaha illallah. Nah, setelah masuk ke dalam surga, maka orang-orang yang di dalam surga itu bacaannya
adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, kalimatani. Tapi ada juga yang subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Ada, nggak apa-apa. Tapi di dalam hadis itu kalimatani, ada dua kalimat. Khofifatani, yang dua kalimat itu ringan keduanya. Fil lisan, ketika diucapkan di lisan. Saqilatani, keduanya berat. Fil mizan, di dalam timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tidak subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Tapi enggak apa-apa, suatu saat saya kalau di sana kok subhanallahil azim dulu, tidak subhanallah, ini enggak apa-apa. Semuanya baik. Yang tidak baik, yang enggak mau Para bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka memperingati 100 harinya almarhum Bapak Subakir bin Syahmat, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh keturunan almarhum dan bacaan-bacaan yang akan kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan apa yang diharapkan oleh keluarga dan almarhum diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar bahwa kalau yang kita tanam itu adalah dunia, maka di dunia ini kita akan merasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, maka pasti akan diberikan semua pahalanya besok di hari kiamat. Kalau yang kita tanam ini sawit, di dunia kita bisa merasakan panennya. Kalau yang kita panen tanam durian, maka tapi kalau yang kita tanam ini adalah akhirat, seperti kebaikan-kebaikan kita hadir di majelis, memenuhi undangan sholat budaya dan lain sebagainya, ini akan kita petik besok di hari kiamat. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang dibebaskan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia benar-benar orang yang beruntung. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita melalui undangan dari Ibu Bat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini akan kita panen atau petik besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Akhirnya saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.